Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Tadris Matematika A Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus akan mempresentasikan mengenai kajian kurikulum matematika sekolah menengah guna memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum matematika sekolah menengah yang diampu oleh Ibu Vinatri Wahyuni, Magister Pendidikan. Kelompok kami beranggotakan Novia Mahamana NIM 5, Nurul Arifah NIM 7, Listia Rismayanti NIM 19, Ratna Dewi Tri Lestari NIM 27, Eka Kistiana NIM 32, dan Alvina Azahroh NIM 36. Dalam materi kali ini, terdapat 7 pokok bahasan yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Yang pertama yaitu kurikulum matematika tahun 1947, yang kedua kurikulum matematika tahun 1975, yang ketiga kurikulum matematika tahun 1984, yang keempat kurikulum matematika tahun 1994, yang kelima kurikulum matematika tahun 2004, yang keenam kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 atau KTSP, dan yang terakhir kurikulum tahun 2013. Untuk materi pertama mengenai kurikulum matematika tahun 1947 akan disampaikan oleh Mbak Novia Mahamana. Selanjutnya saya akan membahas tentang kurikulum matematika tahun 1947. Kurikulum matematika tahun 1947 sampai 1968. Pembelajaran matematika tradisional dimulai dari awal munculnya kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947 hingga tahun 1974 sebelum diterapkannya kurikulum 1975. Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari kurikulum 1950. Bentuknya memuat 2 hal pokok. Yang pertama, daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, dan yang kedua, garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari dan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Nah, kekhasan lain dari pembelajaran matematika tradisional adalah bahwa pembelajaran lebih menekankan hafalan daripada pengertian, menekankan bagaimana sesuatu itu dihitung, bukan mengapa sesuatu itu dihitungnya demikian, lebih mengutamakan kepada melatih otak, bukan kegunaan. Bahasa atau istilah dan simbol yang digunakan tidak jelas, urutan operasi harus diterima tanpa alasan, dan seterusnya. Selanjutnya yakni kita akan membahas tentang karakteristik kurikulum matematika tahun 1968. Kurikulum pada tahun 1968 mempunyai ciri-ciri sebagaimana dikemukakan oleh Rus Effendi yang dikutip Supriyadi, yaitu yang pertama, dalam pengajaran geometri, penekanan lebih pada keterampilan berhitung. Misalnya, menghitung luas bangun geometri datar atau volume bangun geometri ruang, bukan pada pengertian bagaimana rumus-rumus untuk perhitungan itu diperoleh. Yang kedua, lebih mengutamakan hafalan yang sifatnya mekanis daripada pengertian. Yang ketiga, program berhitung kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan materi pada jenjang berikutnya, serta kurang terkait dengan dunia. Dan yang terakhir, penyajian materi kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya motivasi serta rasa ingin tahu anak. Jadi itu adalah karakteristik kurikulum matematika tahun 1968. Nah, di sini bentuk kurikulum matematika tahun 1947 atau sampai 1968. Yang pertama, pengajaran matematika pada kurikulum ini dimulai dengan penjelasan singkat yang disertai tanya jawab dan penyajian contoh. Dilanjutkan pengerjaan soal latihan
baik yang bersifat prosedural atau penggunaan rumus tertentu. Jadi pada pengajaran matematika pada tahun 1947 sampai 1968 itu hanya penjelasan singkat dari guru, langsung dilanjut dengan latihan soal. Terus yang kedua, urutan operasi hitung pada era pembelajaran matematika tradisional adalah kali, bagi, tambah, dan kurang itu pada sekolah dasar. Sedangkan untuk yang sekolah menengah itu ada geometri, aljabar, dan seterusnya. Yang kedua, dalam kurikulum matematika 1968 ini menggunakan teori belajar Skinner, di mana untuk menguatkan pemahaman siswa tentang apa yang dipelajari, maka setelah terjadi stimulus atau respon, antara lain berupaya tanya jawab, dalam proses pengajaran harus dilanjutkan dengan memberikan penguatan antara lain berupa latihan soal. Jadi ada penjelasan dulu, dilanjutkan dengan latihan soal untuk penguatan siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan kurikulum matematika tahun 1947 sampai 1968. Yang pertama, kelebihan. Di sini kelebihan pada kurikulum 1947 sampai 1968 yaitu lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Sedangkan kelemahan yang diutamakan pendidikan watak dan garis-garis besar pengajarannya saja. Jadi itu adalah kelebihan dan kelemahan kurikulum matematika tahun 1947 sampai 1968. Nah, selanjutnya ada materi tentang kurikulum matematika tahun 1975 yang akan disampaikan oleh Mbak Nurul Arifah. Selanjutnya mengenai kurikulum matematika tahun 1975. Kurikulum tahun 1975 ini disebut juga sebagai kurikulum modern, merupakan perubahan dari kurikulum 1968. Dalam bidang matematika, pada tahun 1975 ini terjadi perubahan dalam pengajaran matematika di Indonesia. Pengajaran matematika modern resminya dimulai setelah adanya kurikulum 1975. Model pembelajaran matematika modern ini muncul karena adanya kemajuan teknologi. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan kurikulum tahun 1975 secara umum. Yang pertama, bersifat Integrated Curriculum Organization. Yang kedua, SD mempunyai satu struktur program terdiri atas 9 bidang studi. Yang ketiga, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat menjadi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi pelajaran matematika. Yang kelima, jumlah mata pelajaran SMP dan SMA menjadi 11 bidang studi. Yang keenam, penjurusan SMA dibagi 3, IPA, IPS, dan bahasa dimulai pada permulaan semester 2. Selanjutnya ada karakteristik pengajaran matematika pada kurikulum 1975. Menurut Ruseffendi, karakteristik pengajaran matematika pada kurikulum ini yang pertama itu terdapat topik-topik baru yang diperkenalkan seperti himpunan, geometri, bidang dan ruang, statistika dan probabilitas, relasi sistem numerasi kuno, dan penulisan lambang bilangan non-desimal. Selain itu, diperkenalkan pula konsep-konsep baru seperti penggunaan himpunan, pendekatan pengajaran matematika secara spiral, dan pengajaran geometri dimulai dengan lengkungan. Yang kedua, terjadi pergeseran dari pengajaran yang lebih menekankan pada hafalan ke pengajaran yang bersifat rutin. Yang ketiga, soal-soal yang diberikan lebih diutamakan yang bersifat pemecahan masalah daripada yang bersifat rutin. Yang keempat, adanya kesinambungan dalam penyajian bahan ajar antara sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Yang kelima, terdapat penekanan pada struktur. Selanjutnya, program pengajaran pada matematika modern lebih memperhatikan adanya keberagaman antar siswa. Kemudian terdapat upaya-upaya penggunaan istilah yang tepat. Lalu ada pergeseran dari pengajaran yang berpusat pada guru ke pengajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, sebagai akibat dari pengajaran yang berpusat pada siswa, maka metode pengajaran banyak digunakan penemuan dan pemecahan masalah dengan teknik diskusi. Yang terakhir, terdapat upaya agar pengajaran matematika dilakukan dengan cara menarik, misalnya melalui permainan, teka-teki, atau kegiatan lapangan. Dari karakteristik pengajaran matematika di atas, tampak ada kemajuan di antaranya dari sistem pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa.
serta adanya pengenalan dengan materi matematika yang selama ini tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sebelumnya. Selanjutnya ada kurikulum matematika tahun 1984 yang akan disampaikan oleh Mbak Listia Rismayanti. Selanjutnya yaitu materi tentang kurikulum matematika tahun 1984. Kurikulum ini sering juga disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Dalam kurikulum ini, siswa di sekolah dasar diberikan materi aritmatika sosial, sementara untuk sekolah menengah atas diberi materi baru seperti komputer. Hal lain yang menjadi perhatian dalam kurikulum tersebut adalah bahan baru yang mampu mengaktifkan siswa. Pengajaran matematika ditandai oleh beberapa hal, yaitu adanya kemajuan teknologi mutakhir seperti kalkulator dan komputer. Selanjutnya yaitu ketentuan-ketentuan kurikulum tahun 1984 secara umum. Yang pertama, bersifat content-based kurikulum. Yang kedua, program pelajaran mencakup 11 bidang studi. Yang ketiga, jumlah mata pelajaran SMP menjadi 12 bidang studi. Yang keempat, jumlah mata pelajaran SMA menjadi 15 bidang studi untuk program inti dan 4 bidang studi untuk program pilihan. Yang kelima, penjurusan SMA dibagi menjadi 5, yaitu ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu agama. Dan yang terakhir, penjurusan dilakukan di kelas 2. Selanjutnya yaitu karakteristik kurikulum matematika tahun 1984. Yang pertama, lebih memperhatikan perkembangan kemampuan siswa. Yang kedua, pembelajaran matematika dalam kurikulum 1984 lebih didominasi oleh pendekatan deduktif serta metode demonstrasi, ekspositori, dan pemberian tugas. Dan yang ketiga, memperhatikan keruntutan materi pelajaran namun belum memadukan antar konsep matematika. Dan yang keempat, masalah matematika atau lebih dikenal dengan soal cerita biasanya diberikan setelah konsep matematika dipahami siswa. Selanjutnya, materi tentang kurikulum matematika tahun 1994 akan disampaikan oleh Mbak Alvina Az-Zahra. Selanjutnya yakni kurikulum tahun 1994 sebagai penyempurna dari kurikulum 1984. Memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kurikulum ini bersifat objektif, yakni berpijak pada kehidupan yang nyata. Selanjutnya, pada kurikulum tahun 1994, sekolah SMP diganti dengan nama SLTU dan sekolah SMA diganti dengan nama SMU. Yang ketiga, mata pelajaran PSBB atau Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa ditiadakan. Selanjutnya, persiapan sekolah SD dan SLTP itu berjumlah 13 mata pelajaran dan SMU berjumlah 10 mata pelajaran. Dan yang terakhir, penjurusan dilakukan di kelas 2 SMA dengan 3 jurusan. Yang pertama, IPA, IPS, dan Bahasa. Selanjutnya yakni tujuan dari kurikulum tahun 1994, yakni untuk mempersiapkan siswa agar mampu menghadapi perkembangan zaman yang terjadi. Karena jika kurikulum sebelumnya atau kurikulum 1984 itu masih dipertahankan, maka siswa atau peserta didik akan jalan di tempat atau ketinggalan zaman. Selanjutnya yakni karakteristik dari kurikulum tahun 1994. Yang pertama, struktur materi sudah disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak atau kemampuan anak. Yang kedua, materi keahlian sudah mulai berkembang seperti komputer. Selanjutnya, model pembelajaran disajikan di berbagai pokok pembahasan. Yang keempat, mengedepankan tekstual materi tanpa melupakan hal yang berkaitan dengan konseptual materi.
Dan yang terakhir, soal cerita menjadi sajian menarik di akhir pembahasan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ratna. Materi selanjutnya yaitu kurikulum matematika tahun 2004. Kurikulum matematika tahun 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi merupakan pergeseran penekanan dari isi atau apa yang tertuang ke kompetensi atau bagaimana harus berpikir, belajar, dan melakukan dari kurikulum yang berlaku sebelumnya. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan pembelajaran matematika pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta mengembangkan kemampuan mengkomunikasikan gagasan secara matematis. Tujuan kurikulum berbasis kompetensi yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Yang kedua, mengembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan melalui pembicaraan lisan, grafik, diagram, catatan, dan lain sebagainya. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini dirancang agar dalam proses pembelajaran matematika siswa mampu melakukan kegiatan penelusuran pola dan hubungan, mengembangkan kreativitas dengan imajinasi, intuisi, dan penemuannya, melakukan kegiatan pemecahan masalah, serta siswa dapat mengkomunikasikan pemikiran matematisnya kepada orang lain. Yang ketiga, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru dan buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar, atau siswa dapat belajar dengan mencari sumber yang lainnya. Yang keempat, menuntut siswa untuk mampu memecahkan masalah, melakukan penalaran, mampu berpikir kritis dan logis, serta dapat mengkomunikasikan gagasan matematis kepada orang lain. Yang kelima, cakupan materi untuk SLTP meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, pemecahan masalah, serta penalaran dan komunikasi. Yang keenam, cakupan materi untuk SMU meliputi aljabar, geometri dan pengukuran, trigonometri, peluang dan statistika, kalkulus, logika matematika, pemecahan masalah, serta penalaran dan komunikasi. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 akan dijelaskan oleh Mbak Eka Kistiana. Selanjutnya mengenai kurikulum matematika tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi. KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun tujuan mata pelajaran matematika kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 yaitu meliputi yang satu, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep. 2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, menyusun bukti, menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model dan menafsirkan solusi yang diperoleh. 4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Selanjutnya, yaitu karakteristik mata pelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006, yaitu diantaranya yang pertama, matematika dikembangkan sesuai SI standar internasional dan SKL standar kompetensi lulusan. Kedua, pada proses pembelajaran langsung masuk materi abstrak. Yang ketiga, banyak rumus yang harus dihafal untuk menyelesaikan permasalahan. Keempat,
Permasalahan matematika selalu dikaitkan dengan angka. Kelima, tidak membiasakan siswa untuk berpikir kritis matematis atau hanya mekanistis. Yang keenam, materi data dan statistik dikenalkan di kelas 9 saja. Yang ketujuh, cakupan materi matematika untuk SLTP meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, peluang dan statistika, pemecahan masalah, serta penalaran dan komunikasi. Yang kedelapan, cakupan materi untuk SMU meliputi aljabar, geometri dan pengukuran, trigonometri, peluang dan statistika, kalkulus, logika matematika, pemecahan masalah, serta penalaran dan komunikasi. Selanjutnya, kurikulum matematika 2013 akan dijelaskan oleh Mbak Listia. Materi selanjutnya yaitu kurikulum tahun 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah untuk menggantikan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Tujuan dari pembelajaran matematika kurikulum tahun 2013 yaitu: pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, diagram, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran matematika kurikulum 2013. Yang pertama, pada proses pembelajaran dimulai dari masalah konkret, kemudian semi konkret, dan akhirnya abstraksi permasalahan. Yang kedua, rumus diturunkan oleh siswa dari permasalahan yang diajukan guru, tidak hanya menggunakan tetapi juga harus memahami asal-usul rumus. Yang ketiga, perimbangan antara matematika dengan angka dan tanpa angka, atau gambar, tabel, grafik, dan sebagainya. Yang keempat, siswa dilatih untuk berpikir kritis matematis dalam menyelesaikan permasalahan yang diajukan guru. Yang kelima, mengenalkan konsep pendekatan dan perkiraan. Yang keenam, memperluas materi mencakup peluang, pengolahan data dan statistik sejak kelas 7, serta materi lain sesuai standar internasional. Yang terakhir, matematika SMK terdiri atas materi-materi dengan ruang lingkup hampir sama dengan matematika SMA wajib. Ruang lingkup materi ini adalah standar minimal yang kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemampuan dan jurusan siswa. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.